Halo guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Dewa Sejaga. Jadi kali ini aku mau bahas tentang Pura Madana atau biasanya disebut Makam Madana di sini. Nah, jadi aku kenapa mau review tempat ini karena aku dapat cerita dari narasumber yang berada, maksud aku yang tinggal di sekitar makam ini. Itu bener-bener unik dan menarik menurutnya aku ya. But kalian juga bisa searching juga nanti di Google sejarah tempat ini ya. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe buat kalian yang suka tentang cerita-cerita menarik lainnya ya. Oke, jadi ini ya, Makam Madana ini terletak di Lombok Utara, di Desa Singgar Penjalin. Kebetulan aku nikahnya ke sana ya. Nah, di sini nih ya, aku mau jelasin gimana sih asal usulnya Makam Madana ini, karena kan banyak orang Lombok ya khususnya itu banyak yang kesini, apalagi kayak minta sesuatu hal yang menurut aku sih itu mustahil ya, karena sebenarnya apapun yang kita minta tuh dari Tuhan ya guys, bukan dari makam. Itu sih menurut aku, tapi kalian bisa skip aja kalau memang omongan aku ini nggak penting ya. Jadi di Makam Madana ini terkenal dengan kayak kalau kita berdoa, kalau kita minta sesuatu itu pasti dikabulkan, karena yang punya makam ini adalah seorang kakek yang bernama Papu Dana. Papu itu adalah kakek ya, Papu itu bahasa Sasak guys. Nah, jadi Papu Dana ini punya anak perempuan dan kemudian diminta sama seorang laki-laki. Itu Papu Dana ini bener-bener royal banget ya, terus maksudnya apapun yang kita minta ke dia itu pasti dikasih guys sama dia. Nah, sampai akhirnya ada yang minta anaknya dia kasih, tapi Papu Dana ini mikir kemarin tuh maksudnya bukan kemarin ya, dia mikir anaknya itu diminta untuk dinikahi sama cowok ini, tapi tahu-tahunya anaknya itu diminta untuk dibunuh. Bayangin gimana orang tua mana yang nggak sakit hati kalau anaknya dibunuh ya. Nah, dari situ Papu Dana ini kayak murka gitu, marah ya guys. Jadi dia itu mengutuk desa asal usul laki-laki ini. Nah, setelah dikutuk gitu, Papu Dana menghilang guys. Dia kutuk desa tuh serba kekurangan gitu. Kalian tahu gak sih maksudnya serba kekurangan? Contoh aja, kalau di sana itu ada beras, pasti di sana kekurangan dengan airnya guys. Ya, itu contoh kecilnya aja. Dan sampai sekarang itu aku karena deket dari desa yang aku ceritain ini, yang dikutuk nih, itu memang banyak orang yang dari sana tuh mengiyakan gitu ya, kutukan itu memang fakta. Nah, setelah itu Papu Dana ini menghilang guys. Dia bawa jasad anaknya itu. Aku mau tunjukin ke kalian di makam ini terletak di pinggir pantai gitu, jadi kelihatan ada kayak batu-batunya gitu nih, kalian lihat ya. Aku udah kasih lihat aku. Nah, ini katanya batu-batu ini bukan batu-batu biasa. Ini katanya itu orang-orang setempat adalah barang peninggalannya Papu Dana. Papu Dana atau Papu Dana ya, itu yang berubah jadi batu gitu guys. Nah, dan di sini kan ada makam seperti judulnya Makam Madana. Nah, makam ini yang dikubur ini banyak orang mengira adalah jasad anaknya tersebut, tapi bukan, karena jasadnya itu udah dibawa sama Papu Dana, menghilang gitu. Nah, digantikanlah dia dengan kambing. Papu Dana sengaja menggantikan dengan kambing untuk menjaga tempat ini guys. Ini tempatnya dia kan, ini rumahnya dia banget. Jadi dia kayak gantiin perannya dia tuh sama kambing gitu. Nah, setelah kambingnya meninggal, dimakamkanlah di sana. Kalian tahu di sini banyak banget orang Muslim yang datang ke sini untuk ziarah. Di Lombok Tengah, Lombok Timur tuh banyak banget. Apalagi kalau hari raya Lebaran kayak gitu-gitu ya.
itu mereka masuk nih aku mau kasih lihat kalian bangunannya ya. Di situ ada makam yang aku bilang makam kambing itu penjaganya lah gitu. Di sana orang meminta kesembuhan kalau mereka punya sakit keras, kesehatan, bahkan ada mereka dari sebagian orang juga minta harta guys. Contohnya kayak ada yang ke sana ziarah minta, yang sekarang kan lagi tenar dan boomingnya itu togel ya, ke sana cuma minta angka gitu. Nah di sini juga bukan mayoritas muslim yang sering ke sini. Dan di sini nanti kalian bakal lihat aku tunjukin salah satu di ini di pura ini. Oke, aku mau jelasin ke kalian nih. Ini adalah makam, penampakan dari makamnya guys. Sekarang ya di pintu masuknya nih, kalian bisa masuk lewat sini. Terus itu aku belum pernah sih masuk ke makamnya karena aku lebih sering ke sana buat maturan ya, atau kita sering sebut dengan sembahyang. Aku besok mau coba masuk sih, tapi sekarang aku mau jelasin kalian pura yang di sebelahnya guys. Ini bukan pura sih sebenarnya ya. Ini contoh ini yang aku lingkarin nih tempat-tempat orang muslim yang biasa ke sana nih. Karena bukan hanya orang muslim aja yang ke situ, ada juga orang Hindu yang sering maturan atau sembahyang di sana. Di sini sih nggak ada pura ya. Aku mau kasih lihat. Nih kalian bisa lihat nih di sini nih. Yang di sini nih ada kayak sejenis tempat orang maturan, tapi bukan pura ya. Ini bukan pura. Jadi di sini banyak orang Hindu maturan setelah pas hari raya Galungan atau Kuningan gitu. Sama juga kayak orang-orang muslim kayak minta ya kayak kesehatan atau apa, karena kan Abu Dana ini terkenal orangnya nggak pelit banget gitu, nggak pelit, bahkan anaknya pun dia kasih ya guys. Nah mungkin kalian ada yang mau tanya seputaran makam ini bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah buat kalian juga yang mau request tempat-tempat di Lombok juga kalian bisa klik aja langsung di kolom komentar, siapa tahu nanti aku punya cerita menariknya guys. So mungkin sekian video dari aku, dan buat kalian yang tanya kenapa nggak langsung ke sana aja bikin videonya, kalian tahu persis sekarang musim pandemi jadi kita nggak bisa leluasa ke tempat-tempat wisata seperti ini. Jadi buat kalian yang suka traveling atau suka keluar jangan lupa pakai masker ya. Salam dari channel Dewa Sejagat. See you.